Guys, buat teman-teman yang penasaran mending Vivo Y400 atau Infinix Note 50 Pro ya, atau Infinix Note 50 seri, sama-sama ya, sama harganya nggak beda jauh ya. Ini dan ini harga paling tinggi itu di Infinix Note 50 Pro. Nah, kalau teman-teman mau beli HP kelas 3 jutaan mending Vivo Y400 atau Infinix Note 50 Pro. Nah, di kedua HP ini harganya di kisaran kelas HP 3 jutaan teman-teman. Tapi untuk harga sekarang mungkin di si Vivo ini lebih mahal teman-teman, karena di Infinix dia udah turun, udah lebih murah. Nah, daripada penasaran di kedua HP ini mending yang mana, mending kita akan bahas dan ulas bareng-bareng guys. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan sampai 10 jutaan, teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini. Atau yang mau check out di kedua HP ini juga, teman-teman bisa beli lewat produk yang ada di bawah deskripsi video ini biar dapat potongan dan voucher YouTube Shoppingnya guys. Nah, oke, gak usah lama-lama, mending kita akan bahas bareng-bareng guys. Oke teman-teman, ini dia HP-nya Vivo Y400 Infinix Note 50 Pro guys. Nah, untuk desain seperti ini, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu harga di hari ini, harga per sekarang ini guys. Oke, untuk harga sekarang di Infinix Note 50 Pro itu di 2.823.000 kalau dapat voucher ya teman-teman, dan untuk harga normal di 3,2 teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat untuk harga si Vivo. Nah, untuk si harga Vivo itu sekarang di 3,5 teman-teman. Ini yang harga varian yang sama ya, 8/256 GB. Nah, harganya sekarang di 3,5 jutaan teman-teman, kurang Rp1.000. Jadi 3,5 ke 2,8 itu selisihnya kisaran 700 ribuan teman-teman, 680.000 ya, hampir 700 ribuan ya perbedaannya, lebih mahal di si Vivo Y400 ini. Tapi gak tahu nih spesifikasinya lebih tinggi yang mana, lebih oke yang mana. Nah, daripada penasaran, mending kita akan bahas di kedua HP ini guys. Oke, dari desainnya dulu teman-teman. Ini kita lihat dari segi desain. Nah, untuk segi desain semuanya sama-sama oke, selera masing-masing. Untuk belakang seperti ini ya, di Infinix dia lebih rame, ada 3 kamera dan di sini ada pendeteksi detak jantung juga, terus ada lampu halo aktifnya di sini ada lampu LED flash. Sedangkan di Vivo ada 2 buletan kamera, di bawahnya ada lampu ringnya, di sini ada lampu LED flash. Dan untuk desainnya seperti ini, untuk ukuran hampir sama, lebih gede di si Infinix sedikit teman-teman ya. Dan untuk framenya di si Infinix dia sudah pakai frame metal, sedangkan di si Vivo masih pakai frame biasa plastik teman-teman ya. Oke, untuk bagian atasnya desainnya seperti ini. Di si Infinix dia sudah ada speaker by JBL-nya, sedangkan di si Vivo dia masih pakai speaker biasa teman-teman ya. Dan untuk sampingnya seperti inilah ya, untuk desain kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman silakan nilai lebih suka yang mana, lebih suka yang frame metal seperti ini yang lebih minimalis atau frame yang si Vivo seperti ini, itu selera masing-masing. Oke, sekarang kita lihat dari segi desain depannya teman-teman ya. Nah, untuk segi desain depan seperti ini. Nah, seperti ini posisinya ya. Nah, biar gak kebelit. Nah, di si Vivo dia untuk bezelan dia masih lebih tebal, atasnya juga masih tebal, di bawah apalagi masih tebal. Sedangkan di si Infinix dia sudah tipis-tipis banget, jadi kelihatan lebih mewah. Kalau kita melihat di layar full putih seperti ini. Nih, di layar full putih seperti ini ya, Infinix dia lebih tipis semuanya sampai bawah tipis, sedangkan di si Vivo dia masih tebal. Nah, jadi kalau untuk segi desain layar saya lebih suka sih yang Infinix ini ya, karena bejalan lebih tipis, layar juga lebih mengotak dan kelihatan lebih mewah, tapi itu selera masing-masing. Oke teman-teman, kalau segi desainnya sudah, teman-teman bisa nilai sendiri kalau dari segi desain itu selera teman-temannya. Nah, sekarang kita bahas ke spesifikasi di kedua HP ini. Nah, kita mulai dari pembahasan layar dulu. Nah, untuk layarnya di kedua HP ini sama-sama menggunakan layar AMOLED, tapi di si Vivo ini menggunakan layar 6,67 inch, sedangkan di si Infinix menggunakan 6,78 inch. Jadi sedikit lebih gede di si Infinix Note 50 Pro. Dan untuk ketajam layarnya di si Vivo ini di 2400 x 1080 pixel, sedangkan di si Infinix di 2436 x 1080 pixel. Jadi untuk ketajaman lebih tinggi sedikit di si Infinix Note 50 Pro ini. Terus untuk refresh rate-nya di si Infinix jadi sudah di 144 Hz, sedangkan di si Vivo masih di 120 Hz. Dan untuk jenis kamera depannya sama-sama menggunakan layar punch hole ya, bukan yang water drop. Sidik jari juga sama-sama sudah di dalam layar. Dan untuk kecerahan, di si Infinix ini kecerahan puncaknya di 1300 nit, sedangkan di si Vivo ini di 1800 nit. Tapi kalau kita lihat ini hampir sama guys ya. Ya, ini 1800, ya ini 1300, ya hampir sama, tapi emang sih kecerahannya lebih tinggi di si Vivo sedikit teman-teman. Tapi untuk warna bawaannya di si Infinix dia lebih putih ya, sedangkan di si Vivo lebih kekuningan sedikit ya. Jadi untuk kecerahan lebih tinggi sedikit di si Vivo, tapi gak terlalu kelihatan. Bahkan untuk ketajaman, karena si Infinix bisa lebih tajam dan lebih tinggi, jadi kalau kita lihat secara langsung ya nyaman sih dua-duanya teman-teman ya. Jadi untuk layar menang di si Infinix, tapi untuk kecerahan menang di si Vivo guys. Oke,
Oke, kita lanjut ke bagian performa RAM dan penyimpanannya. Oke, nah untuk chipsetnya di si Vivo Y400 ini menggunakan chipset Snapdragon 685 ya, 685. Aduh, ini udah chipset Snapdragon yang udah tua ya. Sedangkan untuk di si Infinix Note 50 Pro ini menggunakan chipset MediaTek Helio G100. Jadi untuk chipset menurut saya dua-duanya gak ada yang oke, cuma di kelas 3 jutaan ya maklum lah ya. Terus untuk RAM dan penyimpanan di si Vivo ini ada dua varian. Di si Vivo ada yang RAM 8/128 dan ada yang RAM 8/256 GB. Sedangkan di si Infinix hanya ada satu varian di RAM 8/256 GB. Untuk jenis RAM dan memorinya sama-sama ya, pakai LPDDR4X dan UFS 2.2. Dan untuk skor Antutu yang kita dapatkan di kedua HP ini seperti ini guys. Untuk di si Vivo di 360 ribuan, sedangkan di si Infinix di 399 ribuan, hampir 400 ya, kurang sedikit lagi. Ini jadi untuk skor Antutu lebih tinggi di si Infinix Note 50 Pro guys. Oke, sekarang kita coba tes performa dalam membuka aplikasi. Kita sambungkan ke WiFi yang sama dulu guys. Oke teman-teman, di sini sudah gak ada aplikasi yang terbuka. Nah sekarang kita coba tes dalam membuka performa dalam membuka aplikasi nih guys. Kita buka dari TikTok dulu, 1 2 3. Lebih cepat di si Infinix sedikit ya. Kita coba buka YouTube bentar. Nih 1 2 3. Lebih cepat di si Infinix sedikit banget ya. Oke, kita coba buka apa lagi nih? Google Chrome nih, Google Chrome mana nih? Google Chrome ya. Dikasih aplikasi bawaan aja dulu ya. 1 2 3. Oke. Ya, hampir bareng ya, tapi sedikit lebih cepat di si Infinix. Kita coba buka apa lagi nih? Kita coba buka Google Map ya. 1 2 3. Oke, oh ini belum dilewati nih. Kita coba jadian lagi ya, balikan lagi. Nah, kita close dulu yang si mapnya. Oke, 1 2 3. Mana sih Google Map ya, oi? Nih, 1 2 3. Lebih cepat di si Infinix lagi sedikit. Kita coba buka aplikasi apa lagi nih? Belum banyak aplikasinya sih. Oke, dan aplikasi-aplikasi berat di sini udah gak ada. Saya udah pada dihapusin. Kita coba kalkulator. Si Infinix lebih cepat ya. Kita coba buka apa lagi nih? Kita coba buka kontak 1 2 3. Di si Infinix dia lebih cepat sedikit sebenarnya. Jadi untuk performa kelihatan di si Infinix dia lebih cepat sedikit. Dan dari tes skor Antutu juga di si Infinix emang bisa lebih tinggi guys. Jadi untuk performa lebih oke di si Infinix Note 50 Pro guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian SIM cardnya ya. Untuk SIM-nya di sini keduanya sama ya, cuma bisa pakai kartu doang ya. SIM 1 dan SIM 2. Di kedua HP ini gak bisa pakai memori tambahan. Jadi kalau teman-teman mau beli di kedua HP ini ya, salah satunya ya itu harus ambil varian yang 256 GB karena gak ada slot buat memori tambahan. Terus untuk versi Android di kedua HP ini sama-sama menggunakan versi Android 15. Nah sekarang kita lanjut ke bagian baterai dan pengecasannya. Untuk bagian baterai dan pengecasan di si Vivo ini baterainya sudah lebih gede ya, di 6000 mAh, dan untuk kecepatan pengecasan di 44 watt. Tipe charger di sini sudah menggunakan tipe charger Type C, dan untuk di si Infinix Note 50 Pro ini menggunakan baterainya di 5200 mAh, pengecasannya lebih tinggi dia di 90 watt. Tipe chargernya sama-sama sudah menggunakan tipe charger Type C. Nah untuk baterai dia lebih gede di si Vivo Y400 6000, sedangkan ini 5200. Tapi untuk kecepatan pengecasannya lebih tinggi di si Infinix Note 50 Pro, dia 90 watt, ini hanya 44 watt. Jadi untuk baterai menang di si Vivo, untuk pengecasan menang di si Infinix guys. Oke teman-teman, dan untuk fitur-fitur pengecasannya di si Infinix banyak banget fiturnya. Ada pengaturan kecepatan pengisian dayanya, ada berbagi baterai lewat wireless chargingnya juga, ada berbagi baterai pakai kabelnya juga, terus ada pengisian daya bypass, dan ada wireless charging juga. Sedangkan di si Vivo ini nggak ada fitur apa-apa. Tapi kata si Vivo-nya di sini sudah bisa bypass charging juga teman-teman. Tapi setelah saya cari-cari di pengaturan baterainya gak ketemu ini ya. Di sini saya gak nemukan bypass charging, tapi katanya ini sudah bypass charging juga di si Vivo Y400 ini. Nah buat teman-teman yang tahu bypass charging, pengaturan bypass chargingnya di mana, coba bisa komen ya di bawah video ini, bisa kasih tambahannya. Sedangkan kalau di sini dia udah ada ya, muncul nih pengaturannya pengisian daya bypass tuh ya. Jadi di si Vivo dia gak tahu pengaturannya ada di mana. Oke, jadi untuk fitur pengecasannya lebih lengkap di si Infinix, sedangkan untuk baterai lebih gede di si Vivo guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian jaringan. Nah untuk bagian jaringan di kedua HP ini sama-sama menggunakan jaringan 4G. Terus untuk speaker di sini sama-sama menggunakan dual speaker teman-teman ya. Di bawah satu dan di atas satu. Cuma di si Infinix dia speakernya sudah by JBL, jadi lebih kencang, lebih jernih, dan lebih keras.
Dan untuk mic-nya di sini sama-sama sudah menggunakan dual mic guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sektor kamera nih ya, yang paling hot nih. Untuk sektor kamera di si Vivo ini menggunakan kamera 50 megapiksel dan 2 megapiksel kamera makro katanya ya. Tapi setelah saya coba cari-cari juga, kamera makronya gak ada guys ya, gak tahu ya. Nih kamera makronya ada di mana? Soalnya di sini saya cari-cari gak ada, terus di sini atau di sini ya kamera makro. Gak ketemu juga temennya, tapi klaim Vivo-nya di deskripsi produknya itu ada kamera makro dan ada bypass charging, tapi gak tahu nih, belum ketemu saya ya, belum menemukan ya di sini kamera makronya sama bypass chargingnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tahu bisa tambahkan komen di bawah video ini teman-teman ya. Dan untuk kamera depannya di si Vivo dia di 8 megapiksel. Nah sedangkan di si Infinix Note 50 Pro ini menggunakan kamera utama di 50 megapiksel, kamera ultrawide di 8 megapiksel, kamera depan di 32 megapiksel guys. Nah sekarang kita lihat ada fitur apa saja di kedua kamera HP ini guys. Yang pertama di si Vivo ada mode malam, ada mode portrait atau bokeh, terus ada foto biasa, ada video, dan di lainnya sini ada 50 megapiksel, ada panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, pro, tampilan ganda, foto live, dan fotografi bawah air. Nah sedangkan di si Infinix dia ada mode vlog ya, nih ada mode vlog di sini dan banyak template-template yang disediakan juga. Terus ada video, ada AI kamera atau kamera biasa, ada mode portrait atau bokeh, ada potret jalanan ya, mode buat moto jalan. Terus ada super malamnya, ada lainnya sini, di lainnya sini ada gerak lambat, selang waktu, video ganda, potret TX, Skyshot, Pro, panorama, super makro ada ya di sini Infinix. Terus dokumen juga ada. Nah jadi di sini Infinix ada makro, ada ultrawide, dan ada kamera biasa teman-teman ya. Jadi untuk fitur kameranya lebih lengkap di sini Infinix. Nah sekarang kita coba lihat resolusi videonya guys. Untuk di si Vivo resolusi videonya di sini ada 720 30 fps, 720 60 fps, 1080 30 fps udah mentok ya. Jadi di si Vivo resolusi tertingginya itu di 1080 30 fps aja. Sedangkan di si Infinix dia resolusinya ada 720 30 fps, terus 1080 30 fps, 1080 60 fps, dan 2K 30 fps. Nah jadi untuk resolusi video lebih tinggi di si Infinix juga. Terus untuk fiturnya di si Infinix ada OIS plus stabilizer, sedangkan di si Vivo dia hanya menggunakan stabilizer aja. Oke teman-teman, sekarang kita tes hasil kamera di kedua HP ini guys. Oke teman-teman, sekarang kita coba akan tes ya hasil perekaman videonya ya. Ini di resolusi paling tinggi dua-duanya ya, Infinix Note 50 Pro PS Vivo Y400. Yang kiri Vivo, yang kanan Infinix ya. Nih seperti ini hasilnya kalau kita bawa jalan ya. Ini sama dipegang pakai tangan ya, seperti ini. Nih gimana hasilnya? Seperti ini. Nih lebih stabil yang mana, lebih bagus yang mana kalau kita kasih objek seperti ini nih ya. Ini si Vivo, ini si Infinix. Kalau di si Infinix dia langsung autofocus ya. Kalau di si Vivo dia gak bisa ya kalau gak kita bantu nih. Dan ini suara langsung dari kedua HP-nya. Ini gede angin suaranya ya. Oke. Nih seperti ini ya. Oke. Ini si Infinix ya. Ini si Vivo. Nah jadi seperti ini. Kalau ke muka seperti apa guys? Nah kalau ke muka seperti ini cuy. Muka seperti ini ya. Nih gimana menurut teman-teman, lebih bagus yang mana nih hasil kamera di kedua HP ini guys? Kalau kita bawa jalan seperti ini nih ya. Oh kalau si Vivo ini harus kita klik dulu biar bisa fokusnya nih, sedangkan kalau si Infinix dia udah otomatis autofokus guys. Dan ini suara langsung ya, langsung dari HP-nya, gak pakai mic tambahan. Nih kalau kita kasih objek lagi sama ya, tetap di si Vivo dia harus kita bantu, sedangkan di si Infinix ada autofocus, cuma kadang telat juga si Infinix ya. Nah ini udah masuk autofokusnya. Kalau di si Vivo ya seperti ini guys. Nih kalau gak kita bantu dia gak bisa ya. Jadi kita klik dulu bentar. Ini saya susah pegang tangannya, yang satunya pegang tripod ya. Jadi untuk hasil kameranya seperti itu guys. Nah sekarang kita coba tes zoomnya teman-teman ya. Ini nih untuk di si Infinix zoomnya di sini bisa sampai 10 kali ya. Infinix bisa zoom sampai 10 kali. Kalau di si Vivo bisa berapa kali nih? Di si Vivo juga sama ya, bisa sampai 10 kali. Nah ini zoom 10 kalinya guys ya di kedua HP ini. Nah di keluar bawah ini nih. Agak sama ya. Nah kayak segini ya. Ya coba ke satu, set, coba ke satu, set. Nah ya seperti ini ya. Nih coba kita kasih objek lagi di posisi atau di tempat yang beda. Nih seperti ini ya. Ini di si Infinix ya.
Infinix Note 50 Pro. Terus ini si Vivo Y400. Vivo Y400 dia susah fokusnya ya. Nah, baru dia dapat fokus nih ya. Jadi dia untuk fokus tuh ya udah gak nangkap lagi. Nah, ini nangkap lagi fokusnya. Oh, dia langsung nangkap ya. Kalau di sini si Vivo belum ya. Belum. Nah, baru nangkap ya. Jadi harus kita gerak-gerak dulu, harus cari dulu ya. Jadi autofokusnya untuk di si Vivo ya lambat sih kalau menurut saya. Dan kalau kita udah fokus nih ya, kita langsung arahkan ke tempat lain, di si Vivo dia masih ngeblur. Kalau kita klik dulu, nah dia baru bisa jelas ya. Dan untuk perbedaan hasil kameranya seperti itu guys. Dan ini untuk hasil sampel fotonya. Warna foto di si Vivo kadang keputihan, kadang natural. Sedangkan di si Infinix warna foto kalau ke hijau seperti biasa terlalu berlebihan, tapi kalau untuk ke warna lain, ke warna pink dia lebih real. Untuk ke warna hijaunya Infinix berlebihan, dan ini emang cuaca lagi kuning juga. Dan ini kondisi lagi di sore-sore mataharinya guys ya. Nih, jadi warnanya teman-teman lebih suka yang mana? Kalau si Infinix dia lebih cerah, kalau yang 400 dia standar aja. Nah, jadi untuk hasil kameranya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian fitur-fitur dan kelebihan yang ada di kedua HP ini. Nah, untuk fitur-fitur dan kelebihan mungkin akan saya tampilkan di layar sini aja ya. Untuk di si Infinix dia kelebihannya lebih banyak teman-teman ya. Dari mulai AI dia udah lengkap banget, semua AI sudah ada. Terus ada kamera ultrawide-nya juga, kameranya sudah ada OIS-nya juga, stabilizer-nya juga ada, gitarnya juga di si Infinix dia sudah halus banget. Terus bypass charging ada, wireless charging ada, berbagi baterai di si Infinix bisa, perlindungan keamanan baterai juga sudah ada, fast chargingnya juga sudah di 90 watt, layar multitasking juga sudah bisa, 3 layar sekaligus, menjalankan 3 aplikasi sekaligus dalam waktu yang berbarengan di si Infinix dia sudah bisa. Dari segi layar dia ketajamannya lebih tinggi, lebih jernih, dan refresh rate-nya juga lebih tinggi di 144 Hz. Terus untuk speakernya sudah pakai speaker by JBL, sudah ada monitoring kesehatannya juga, pendeteksi detak jantungnya di sini sudah ada, sidik jarinya sudah di dalam layar, sudah IP64 juga, NFC juga sudah ada, di Air Blaster juga sudah bisa buat difungsikan sebagai remote teman-teman ya. Terus frame-nya juga dari metal, dan untuk skor Antutu di si Infinix dia lebih tinggi. Nah, untuk kelebihan-kelebihannya yang di si Vivo Y400 ini mungkin dari AI-nya, yang AI juga sudah lengkap ya, udah lengkap. Tapi kalau kita bandingkan dengan si Infinix dia masih lebih lengkap di si Infinix. Terus dari segi baterai di si Vivo dia lebih gede di 6000 mAh, fitur NFC-nya juga sudah ada, sidik jari di dalam layar juga sudah bisa, sudah ada bypass charging-nya juga, dan sudah ada IP68 dan IP69 yang paling diandal-andalkan oleh si Vivo. Jadi kelebihan yang paling utama itu di si Vivo itu sudah tahan airnya guys. Tapi kalau kita lihat dari spesifikasinya di si Vivo kalah temennya. Dan untuk perbedaan harga juga cukup jauh ya temennya, lumayan cukup jauh, lebih mahal di si Vivo Y400 ini. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Teman-teman mending Infinix Note 50 Pro atau Vivo Y400? Silahkan komen di bawah video ini menurut pendapatnya masing-masing. Semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya, 1 kali klik aja tombol subscribe-nya. Terima kasih, bye bye.